Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada karena berkat dan kemurahan-Mu. Berkati firman yang akan kami baca, biar kami mengerti dan kami boleh melakukannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup ini tentu kita pernah mengalami yang namanya rasa takut, rasa bimbang. Ya, sesuatu yang wajar kita alami di dalam hidup ini. Kenapa? Karena ada banyak hal yang kita itu tidak tahu ya dalam perjalanan hidup kita. Sehingga ketakutan itu sangat mungkin terjadi di dalam hidup kita. Apakah kita takut tentang masa depan kita? Kita takut tentang bagaimana nanti kita menjalani kehidupan. Ya. Ada beberapa orang takut ya tentang pasangan hidupnya. Apakah nanti saya mendapatkan pasangan hidup yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi keluarga? Kenapa? Karena bisa jadi dia punya pengalaman, atau mungkin dia pernah melihat bagaimana rumah tangga itu dibangun. Tidak mudah ternyata. Ada perselisihan, ada perbedaan, ada percekcokan, ada konflik di dalamnya. Sehingga terkadang orang-orang demikian ketika mereka tidak memahami, mereka bisa mengalami ketakutan ya. Takut untuk menikah, takut membangun sebuah relasi. Kenapa? Karena mereka membayangkan, wah ngeri juga ya. Kayaknya menikah itu tidak lebih baik dibanding kalau saya mesti sendiri. Nah, ada banyak orang mengalami ketakutan tentang masa depan di dalam kehidupan keluarganya. Atau mungkin yang sudah menikah juga punya ketakutan tersendiri. Ya, takut nanti bahagia nggak ya dalam pernikahan? Nanti di dalam pernikahan bisa nggak ya saling melengkapi? Nanti dalam pernikahan bisa nggak ya begini begitu dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali ketakutan-ketakutan ini juga ada di dalam kehidupan kita. Setelah kita menikah, kita punya anak, mungkin takut nanti masalah kesehatan, takut akan masa depan anak. Ya, kadang kita akan bergumul nih masa depan anak nanti bagaimana? Apakah anak-anak nanti akan memiliki masa depan yang baik dan indah? Nah, tentunya ini menjadi tantangan dalam hidup kita. Nah, jadi ada banyak ketakutan Bapak Ibu Saudara ya, tentang anak, tentang keluarga, tentang orang tua. Bahkan tidak sedikit juga mengalami pergumulan tantangan ketakutan di dalam usaha pekerjaan. Apakah usaha pekerjaan saya nanti akan bisa berjalan dengan baik? Ya, apalagi di masa-masa pemilu ada banyak orang bergumul, apakah nanti bisa bergerak? Apakah nanti bisa berjalan usaha ini? Atau justru mengalami banyak tantangan? Nah, Bapak Ibu Saudara, jika ada di antara kita yang hari ini sedang mengalami ketakutan, firman Tuhan katakan, janganlah takut. Apa yang membuat kita tidak takut, Bapak Ibu Saudara? Sebab Allah itu menyertai kita. Ketika Allah beserta dengan kita, keberanian pasti kita akan ada. Kenapa? Karena kita tahu Allah tidak pernah membiarkan ataupun meninggalkan kita. Saya masih ingat zaman saya kecil, kemanapun saya pergi, kalau orang tua saya ada, saya nggak pernah takut. Dan saya melihat juga dalam kehidupan anak-anak saya, ketika mereka ada orang tuanya, walaupun melihatnya dari jauh, nggak ada rasa ketakutan. Karena mereka tahu orang tuanya ada beserta dengan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sebuah tantangan di dalam kehidupan kita. Ada banyak ketakutan. Mestinya kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan kita. Ketika Tuhan beserta dengan kita, siapa yang dapat melawan kita? Siapa yang akan mengganggu kita? Karena kita punya Allah yang luar biasa. Dia yang menyertai kehidupan kita.
Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika engkau takut akan masa depanmu, ketika engkau takut akan keluargamu, mari kita datang kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan, dan percayalah Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Nah, yang kedua dikatakan janganlah bimbang. Seringkali kita mengalami kebimbangan, ya, kebingungan, ya. Kita mau apa, kita mau bagaimana, dan mau lakukan apa, kadang kita juga nggak ngerti. Nah, firman Tuhan ingatkan kita ketika kita mengalami kebimbangan, apakah itu dalam mengambil keputusan, apakah kita akan memulai sesuatu, dikatakan janganlah bimbang. Kenapa? Sebab Dia adalah Allah kita. Dia tahu kok masa depan kita. Dia merancangkan rancangan damai sejahtera di dalam hidup kita. Artinya kita nggak perlu bimbang dalam menjalani kehidupan ini. Kalau Tuhan sudah memulainya, percayalah Tuhan juga yang akan meneruskannya di dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita percaya kalau Tuhan membawa kita sampai hari ini, ya, itu semua dalam karyanya. Dan saya percaya Tuhan membawa kita sampai di titik ini bukan untuk sebuah kegagalan. Oleh sebab itu percayalah kepada Tuhan dan jangan bimbang, karena kita punya Allah yang luar biasa. Dia yang merancangkan rancangan itu di dalam hidup kita. Bahkan sebelum kita ada, Dia sudah merancangkan yang terbaik. Hari-hari kita sudah ditulis di dalam kitabnya. Sebagaimana di dalam kitab Mazmur 139 di sana diungkapkan. Hari-hari yang belum jadi pun Tuhan sudah siapkan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita nggak perlu takut. Kita nggak perlu bimbang. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Dikatakan ayat yang meneguhkan, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Ini janji Tuhan buat kita yang tidak takut, tidak bimbang, yang tetap mau hidup mengandalkan Tuhan. Ingat, Tuhan yang meneguhkan ini. Artinya apa? Tuhan yang menjamin. Tuhan yang akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Dan percayalah, Dia senantiasa menolong hidup kita. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kemenangan daripada Tuhan akan nyata di dalam hidup kita. Apakah dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam membangun usaha, relasi, atau masa depan, percayalah dan bawalah kepada Tuhan. Dan Tuhan yang menolong menyertai hidup kita akan senantiasa memelihara kehidupan kita. Tuhan, terima kasih. Kami sadar seringkali kami takut, seringkali kami bimbang. Tapi hari ini Engkau menguatkan, meneguhkan kami bahwa Engkau Allah senantiasa menyertai, memberkati kami. Tolong kami Tuhan untuk kami tetap percaya dan mempercayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Jika ada di antara kami yang sedang bergumul akan masa depan, sakit penyakit, beban masalah kehidupan, kami berdoa, Tuhan kuatkan, teguhkan iman kami, untuk kami senantiasa hidup memuliakan nama-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menjaga, memelihara kehidupan kita. Shalom.